Halo, jadi udah lama banget aku gak bikin video. Nah, baru kali ini bikin video lagi. Aku bakalan jawab pertanyaan singkat dari salah satu murid aku dan akan benar dibahas secara sains. Jadi pertanyaannya itu, what if there is no animal again in this world? Gimana kalau sudah tidak ada lagi hewan di dunia ini? Apa yang akan terjadi? Jadi pertanyaan ini itu tentang sains, terutama tentang biologi. Karena ini tentang biologi, yang jelas yang pertama, kalau hewan, kita akan bahas hewan itu kan termasuk kingdom animalia ya. Kalau yang dia maksud semua hewan di kingdom animalia, ya termasuk kita, otomatis kita nggak bakalan tahu gimana jadinya dunia kalau tanpa hewan. Yang ada ya cuma tumbuh-tumbuhan. Kenapa kita tidak tahu? Ya karena kita juga pasti nggak ada. Kita kan termasuk kingdom animalia kalau di biologi, kalau di sains kan. Tapi karena ini adalah pertanyaan yang diajukan oleh anak SD, jadi mungkin yang dia maksud hewan itu yang bukan termasuk kita, cuman serangga, terus hewan sapi, ikan, ayam, itu mungkin yang dia maksud seperti itu ya. Jadi gimana, kita akan bahas kalau nggak ada hewan, terutama hewan yang tadi aku sebutin itu. Yang jelas yang pertama, efek jangka pendek, kalau misalnya dalam suatu hari tidak ada hewan, kita akan kehilangan bahan pangan, misalnya daging, telur, susu, madu, kita akan kehilangan itu semua. Kalau dipikir oke, fine, nggak apa-apa, mungkin kita kan bisa masih makan sayur-sayurannya, kita bisa gantiin ya, kita jadi vegetarian, kita jadi makan tumbuh-tumbuhan aja. Jadi kita akan menggantikan daging-dagingan dengan jamur atau tempe mungkin, atau madu kita ganti ya pakai gula biasa gitu. Itu yang jelas. Kemudian kalau dipikir, wah ya nggak apa-apa sih nggak ada hewan, terutama nih ya kalau misalnya kalian suka jijik-jijikan sama beberapa hewan. Wah enak ini kalau misalnya tempatnya nggak ada lagi serangga, nggak usah mikirin tentang kecoa atau hewan-hewan lainnya yang mungkin menjijikkan bagi kita. Nah, tapi tetap aja kan ekosistemnya bakalan nggak berjalan semestinya. Kalau kita ingat rantai makanan, kita juga ada tentang ekosistem lah, tentang rantai apa sih, sistem di ekosistem, tentang apa ya, gunanya hewan itu untuk apa. Nah, yang jelas ekosistem itu tidak akan berjalan semestinya karena ada beberapa tumbuhan yang penyerbukannya itu dibantu oleh hewan, terutama serangga. Misalnya aja mangga, kemudian apa ya, aku cari sumber sih, mangga, kemudian stroberi, apel gitu. Jadi kalau misalnya nggak ada hewan ya otomatis mereka nggak bisa penyerbukan. Mungkin bisa, tapi tidak akan semaksimal, sebagus ketika ada polinator seperti lebah gitu. Karena lebahnya nggak ada kan, jadi nggak bisa maksimal. Ada salah satu fakta lagi yang aku ingat waktu aku kuliah, dosen aku tuh pernah bilang kalau penyerbukannya durian itu dibantu oleh kelelawar. Jadi kalau misalnya nggak ada kelelawar ya durian di malam hari nggak bisa jadi buah, nggak bisa menyerbuk, maksudnya tidak bisa melakukan penyerbukan. Jadi ya kita nggak bisa makan durian. Itu beberapa tadi. Kemudian kalau di laut itu kan ada plankton yang fitoplankton. Jadi ada beberapa alga, bukan beberapa alga, ada alga, kemudian ada fitoplankton. Kalau sampai nggak dimakan sama zooplankton, nggak dimakan sama ikan-ikan kecil ya, bayangin aja laut dipenuhi oleh rumput laut yang tinggi-tinggi, yang lebat, karena nggak ada yang makan. Atau mungkin suatu perairan yang kotor karena terjadinya blooming alga, jadi nggak ada yang meregulasi. Karena tadi sudah hewan-hewan sudah nggak ada, jadi kita benar-benar dipenuhi oleh tumbuh-tumbuhan aja gitu. Intinya tetap aja nggak akan berjalan semestinya karena hewan-hewan tidak ada. Bayangin aja kalau misalnya ada suatu tanah, kemudian yang tadinya rumputnya itu dibabat, dikasihin ke kambing, ke sapi, karena nggak ada yang makan, ya
itu bakalan tumbuh tinggi-tinggi tuh rumputnya. Kita harus tiap hari membabat, menyiangi, motongin. Terus nggak tahu ini potongannya itu mau dijadiin apa, mau jadiin kemana. Oke, jadiin pupuk, jadiin kompos. Tapi kan kompos juga perlu waktu. Kalau di apa, timbun-timbun terus gitu, ya tetap aja nanti bakalan jadi sampah kan, tetap aja jadi banyak. Kita juga butuh kotoran sapi, kambing untuk pupuk kandang gitu juga. Jadi jawabannya apa? What if there is no animal again in this world? Kalau dijawab secara biologi yang tadi, kita nggak bakalan tahu karena kita juga nggak ada. Tapi yang jelas tadi, kita nggak bakalan dapat sumber pangan yang dari hewan. Kemudian ekosistem tidak akan berjalan seperti semestinya gitu. Oke, gitu aja. Bye. Oke, jadi berkaitan dengan pertanyaan ini, aku jadi ingat salah satu, belum bay ya, salah satu mata kuliah dulu yang pernah aku ambil waktu kuliah. Aku lupa mata kuliahnya apa ya, konservasi alam liar kayaknya namanya, konservasi alam liar atau ekologi ya, aku lupa. Jadi ada salah satu materi itu waktu dosennya datang tiba-tiba tanya, apa sih fungsinya paus? Kalian kalau misalnya ditanya sebagai seorang biologis, apa sih fungsinya badak liar? Badak ya liar sih. Apa kenapa kita harus melindungi singa? Kenapa kita harus melindungi ular, piton misal? Ketika diumumkan salah satu spesies badak itu mau punah, badak terakhir yang tinggal jantan itu apa ya? Aku lupa. Kenapa kita harus ikut prihatin? Kenapa kita harus melindunginya? Kenapa kita harus mengkonservasi hewan-hewan itu? Toh kita kan nggak bisa makan daging badak. Kita juga nggak bisa nyuruh badak itu sebagai penarik kereta misalnya kayak kuda, atau penarik traktor kayak penarik traktor. Nggak bisa untuk membajak sawah gitu loh, nggak bisa. Kenapa sih kita harus melindungi badak gitu? Nah ini pertanyaannya cukup menarik, sama juga hanya tadi. Gimana kalau misalnya hewan-hewan kayak badak, kayak singa, kayak paus itu punah? Kan misalnya aku di Semarang nggak ada singa, ya aman, tentram, damai gitu loh. Kalau ada singa malah nakutin kan, bisa makan orang-orang. Tapi kenapa kita harus melindunginya? Ya karena tadi, kalau misalnya nggak ada hewan-hewan itu ekosistem tidak akan berjalan seperti semestinya. Contohnya aja misal paus itu bisa sampai ke kedalaman 3000. Jadi aku pernah baca artikel, paus itu apa ya, intinya kayak diibaratkan itu kayak pengaduk lautan. Jadi karena dia adalah hewan yang bisa menyelam sampai ke kedalaman 3000 meter, kemudian muncul lagi ke permukaan, dia itu akan membawa plankton yang di bawah untuk naik ke atas. Selanjutnya dapat dimakan oleh ikan-ikan yang ada di permukaan, ikan-ikan kecil yang nggak bakalan menyelam sampai ke dalam 3000 tadi. Dia akan bawa itu sumber daya yang dari bawah ke atas. Kemudian kotorannya paus juga itu dia menjadi sumber pupuk. Kalau di daratan kan ada kotoran sapi, kambing tadi yang jadi sumber pupuknya tanaman. Kalau di laut itu sumber pupuknya fitoplankton itu ya, yang terbesar itu dari kotoran paus tadi. Jadi kalau nggak ada paus ya mereka kekurangan sumber daya alam, kemudian bukan sumber daya alam, kekurangan sumber daya makanan bagi yang fitoplankton tadi. Kemudian juga nggak bakalan dapat apa ya, alga atau fitoplankton yang tadi di kedalaman laut yang dalam tadi. Jadi tadi fungsinya beberapa hewan. Tetap aja kalau nggak ada hewan ya di laut itu nggak bakalan bisa teraduk gitu. Di laut, di darat kita juga tumbuhan itu kalau nggak ada, kalau dipikir enak ya, tumbuhan nggak ada hamanya lagi, kita nggak bakalan ribet lagi tentang kecoa, tentang cacing atau apa. Tapi kan semua itu kan butuh keseimbangan gitu. Kalau di sawah misal nggak ada hama, nggak ada tikus, nggak ada wereng, ya enak sih,
Tapi itu berarti tumbuhannya itu tidak bisa bervariasi gitu. Udah gitu aja. Mungkin kalau ada masukan bisa komen, bisa bilang ke aku juga kalau ada masukan, kalau ada tambahan. Ini kan kita kan sharing aja, sharing jawaban dengan pertanyaan yang tadi gitu. Oke.